banyak ya tujuan selama bulan puasa. Misalnya ada yang ingin khatam Quran, ada yang ingin salat tarawihnya nggak bolong, dan banyak juga yang bilang saya ingin menurunkan berat badan. Kalau saya bicarakan tentang kesehatan, yaitu menurunkan berat badan, pertanyaannya apakah kita ingin menurunkan berat badan di bulan puasa? Misalnya kita bisa turun 4 kilo atau 5 kilo selama bulan puasa. Dalam 1 tahun kita bisa turunkan 5 kilo, kemudian bulan depannya setelah bulan Ramadan terus naik lagi 1 kilo, bulan depannya naik lagi 1 kilo, bulan depan lagi naik 1 kilo. Menurut saya malah mungkin tahun depan akan jadi lebih naik lagi gitu. Artinya kalau kita bisa menurunkan berat badan di bulan puasa, harusnya bulan depan bisa dong menurunkan lagi, atau kita buat stabil berat badannya. Apa manfaat puasa dari segi kesehatan? Jadi pada saat berpuasa sebenarnya itu detox. Sel kita akan mencari makanan yang biasa sumbernya dapat dari luar. Sekarang mereka cari dari dalam, yaitu dengan memanfaatkan sumber-sumber dari dalam badan kita, dan bahkan melihat sel-sel lain yang tidak efisien. Sel-sel lain yang sakit, dia akan makan sel yang sakit itu. Jadi sel yang tidak sehat tidak akan ada lagi di badan kita. Proses itu disebut autofagi. Nah, autofagi terjadi pada saat insulin kita rendah dan naik hormon glukagon. Pada saat kapan itu? Pada saat kita nggak makan, nggak dapat sesuatu. Pada saat kita juga istirahat. Jadi dalam sehari-hari, kapan kita tidak makan? Yaitu pada saat kita tidur. Pada saat kita istirahat, hormon stres kita rendah karena kita tertidur, kita nggak dapat makanan, di situ terjadi autofagi. Makanya tidur itu harus cukup, karena di situ proses healing, proses penyembuhan. Nah, bagaimana pada saat bulan puasa? Pada saat bulan puasa, kita mulai puasa dari jam 4 pagi sehabis sahur sampai ke jam 7. Jadi kita punya jendela makan, seandainya kita tidur jam 9 malam. Jadi kita punya jendela makan jam 7 sampai jam 9, itu 2 jam. Kalau kemudian kita tambah sahur itu juga orang paling 1 jam. Jadi totalnya 3 jam jendela makan selama sehari. Bayangkan berarti kita puasa 21 jam. Kalau kita hubungkan dengan yang pola diet sehari-hari di luar bulan puasa, misalnya kita bangun pagi jam 6 pagi, sampai baru ketemu makan malam jam 7 malam, kemudian kita makan sekali sehari, atau yang disebut one meal a day, jam 7 sampai jam 9 itu cuma 2 jam. Jadi artinya kalau orang yang udah terbiasa makan 1 kali sehari, itu mirip sama polanya orang puasa. Hanya bedanya kalau yang tadi selain di bulan puasa kita boleh minum, yaitu wet fasting. Kalau misalnya di bulan puasa pola diet yang tidak minum juga itu disebut dry fasting. Hanya berbeda di minumnya saja, tapi makannya sama sebenarnya. Terus gimana caranya memanfaatkan bulan puasa ini supaya bisa turun berat badan? Apa yang kita mesti makan pada saat buka puasa dan pada saat sahur? Yang kita mesti tahu bahwa tubuh itu bisa menyimpan lemak di badan. Jadi artinya kita menggemuk itu kalau ada gula. Lemak itu bisa disimpan kalau ada gliserol yang asalnya dari gula, dari glukosa. Glukosa asalnya dari mana? Dari karbohidrat. Bisa berikatan baru disimpan. Nah, artinya kalau kita tidak ingin menggemuk, kita harus hindari gula, hindari glukosa, supaya makanan yang kita makan tidak bisa disimpan di badan. Jadi kita dapat manfaat makannya, dapat kenyangnya, dapat energinya dari makanan tersebut, sisanya nggak disimpan di badan. Jadi apa yang harus kita makan setelah berbuka puasa? Kalau kita makan karbohidrat, insulin kita naik, kemudian ketemu nasi pasti ada lauknya. Misalnya makanan buka puasa yang manis-manis, kemudian setelah itu kita makan makanan pokoknya, yang manis tadi naikin gula, naikin glukosa, naikin insulin, ketemu sama makan nasi pakai lauk, itu akan diikat dengan gula tadi sehingga ngumpul di badan. Yang tadinya sore kita timbang berkurang berat badan, setelah buka puasa naik lagi berat badannya. Jadi kapan kurusnya? Jadi berbuka puasa sebaiknya jangan dengan yang manis. Jadi kita buka puasa dengan protein atau lemak. Apa kebermanfaatannya? Kebermanfaatannya tadi, protein dan lemak akan digunakan sebagai energi kita supaya kita punya energi, punya tenaga lagi. Tapi tidak gampang diikat, terus dikumpulin lagi, sisanya jadi lemak di badan kita karena tidak ada kita masukkan unsur glukosa. Kalau Anda kepingin sekali, kan ini setahun sekali, kapan lagi saya makan kolak, kapan lagi saya makan kurma,
Tetap saya sarankan jangan dengan yang manis dulu di awal supaya tidak terjadi lonjakan insulin. Makan makanan yang atau minuman yang misalnya teh tanpa gula, atau makan telur, ikan, tahu, tempe dulu. Kemudian setelah itu Anda sholat, atau Anda porsi nasinya kecil saja karena Anda belum biasa, makan lauk lebih banyak sehingga tidak banyak lonjakan insulin di dalam tubuh Anda. Besok paginya Anda sahur dengan lauk saja. Jangan pakai minuman teh manis karena gula Anda akan naik, besok pagi Anda ngantuk. Memang tidak enak di awal. Manfaatnya apa? Setelah 5 hari atau seminggu, karena insulin tidak tinggi, Anda nggak gampang lapar. Kalau insulin tinggi, dia akan turunkan gula Anda terus, sehingga Anda minta makan terus. Sehingga Anda lebih mudah menjalankan bulan puasa tanpa merasa lapar. Di situ Anda juga detox. Di situ juga Anda menyembuhkan badan Anda, sehingga gula Anda stabil. Jadi kalau Anda bilang, saya punya penyakit gula, nggak akan bisa sembuh. Bisa sembuh, yakin deh. Gula itu naik hanya karena ada karbohidrat. Tapi nanti kalau saya nggak makan karbo, saya kurang gula dong. Nggak usah khawatir. Normalnya gula akan dibentuk dari liver. Jadi tidak ada orang gula darah 0. Kecuali kalau Anda tidak makan karbohidrat, Anda tetap minum obat gula darah. Apa kebermanfaatan yang lain di kulit kita? Kulit kita akan lebih lembab. Semoga bermanfaatan bulan puasa ini menjadikan Anda terbiasa dengan pola makan sekali sehari malam. Jadi setelah bulan puasa, nanti Anda bisa makan malam saja, 3-4 jam malam, tanpa harus merasakan lapar lagi di pagi, siang, dan sore aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sukses puasanya.